Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan menyoroti masalah kejadian akhir-akhir ini dan kemunculannya Mahdi, ya, semacam itu. Saya sangat meyakini jika apapun yang terjadi di atas dunia ini tentu akan sangat berkaitan dengan takdir Allah. Sebab apa? Jika Allah menghendaki sesuatu atas diri siapapun itu selalu akan tepat waktu, ya, tidak dimundurkan dan tidak dimajukan walaupun sedetik pun, semacam itu. Oleh karena itu, tanda-tanda alam yang saat ini terjadi, saya sangat meyakini sangat berkaitan dengan kemunculan Al-Mahdi yang telah dikatakan dalam hadis-hadis yang sampai baca sendiri, ya toh. Bahwa kejadian-kejadian alam semacam itu ini bukti tanda kemunculan Al-Mahdi, bahwa ada budak melahirkan tuanya semacam ini sudah terjadi saat ini. Kemudian pada waktu Kanjeng Nabi mengatakan bahwa gunung-gunung di Mekah ini sudah berlubang-lubang, sudah terjadi saat ini, ya. Macam itu. Jika dikatakan bahwa Arab sudah hijau kembali dan mengalir sungai-sungai, sudah terjadi saat ini. Bahkan jika di hadis mengatakan bahwa danau Tiberias sudah menyusut, ini sudah terjadi saat ini. Sehingga saya katakan bahwa saat inilah tanda-tanda alam sebenarnya sudah menunjukkan jika kemunculan Al-Mahdi ini sudah terjadi, semacam itu. Oleh karena itu, jika sampean masih mencarinya, ya, seolah-olah Al-Mahdi masih berumur baru lahir, misalkan masih berumur 4 tahun, 10 tahun, saya sangat yakin tidak seperti itu, ya. Ini bukti bahwa kemunculan Al-Mahdi sudah benar-benar terjadi. Sebab bukti terjadinya gejolak alam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini sudah benar-benar terjadi. Apalagi ditambahkan dengan Jangka Jayabaya Garang Siliwangi juga menyebutkan bahwa jika ada orang Sunda meminta tolong dan orang Sunda memaafkan, semacam itu, ini sudah terjadi. Dan Al-Mahdi pindah ke Lebak Jawa ini, semacam itu, ini sudah terjadi. Oleh karena itu, tanda-tanda alam kejadian alam akhir-akhir ini merupakan bentuk sebenarnya, ya, kemunculan Al-Mahdi itu. Bahkan kalau saya katakan sebenarnya kemunculannya sudah, ya, sekitar 7 sampai 10 tahun yang lalu, semacam itu. Tapi saat ini memang dinarasikan seolah-olah munculnya akan benar-benar nyata dan sesuai dengan kriteria impian sampean semacam itu. Kalau saya sih meyakini bahwa kemunculannya Al-Mahdi ini menurut saya, ya, semacam itu, bahwa dia bersembunyi dalam terang, menurut saya semacam itu, ya.
Ya, hanya sampean saja tidak melihatnya bahwa dia Al-Mahdi, karena ya mungkin tidak sesuai dengan kriteria yang sampean baca dari Al-Hadis itu, dan keangkuhan sampean untuk menerimanya sebagai Al-Mahdi. Sebab apa? Saya sangat meyakini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Talut saat itu dipilih oleh Allah sebagai panglima Bani Israel saat itu. Umat Bani Israel saat itu menolaknya karena si Talut ini tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, macam itu. Saya pun juga memprediksi saat ini bahwa Al-Mahdi tidak sesuai dengan kriteria asumsi sampean. Saya sangat yakin hal itu ya. Macam itu. Oleh karena itu saya sangat yakin jika kemunculnya Al-Mahdi ini sebenarnya muncul ya di tengah-tengah sampean. Cuma mungkin dianya saja tidak mengatakan terang-terangan bahwa dia itu Al-Mahdi semacam itu. Tapi saya sangat yakini gerak apa yang dilakukannya dalam situasi alam akhir-akhir ini, saya sangat yakini dia bergerak walaupun dalam senyap ya. Jadi tidak tinggal diam saja menunggu seolah-olah kalau nanti sudah benar-benar dimunculkan secara umum lalu baru berbuat semacam itu. Tidak seperti itu ya. Saya sangat yakini jika kejadian ini corona semacam itu dan meletusnya Gunung Semeru, Gunung Merapi, hal itu merupakan tanda ya, dan itu pun saya sangat meyakini untuk 15-20 tahun ke depan kayaknya ya hal-hal kejadian alam ini tidak seperti yang sampean takutkan, tidak terjadi semacam itu. Kalau prediksi saya semacam itu ya, hingga memang ada kejadian alam, cuma tidak sedahsyat yang sampean takutkan selama ini ya, untuk 15-20 tahun ke depan semacam itu ya. Sebab saya sangat meyakini ini termasuk di antara campur tangan dari Al-Mahdi itu ya. Macam. Oleh karena itu saya sangat yakin bahwa Al-Mahdi sebenarnya sudah muncul ya. Artinya sebenarnya dia tidak sembunyi, itu loh maksud saya ya. Ya mungkin sampean sering bertemu dengan dianya ya semacam itu, masa sampean tidak mengenalinya, walaupun mungkin dari kriteria yang sampean pahami masuk ya, misalkan ilmunya lah dunia, pemahaman Al-Qur'annya, pemahaman ilmu yang lainnya, ini sangat memahami, tapi karena sampean melihatnya tidak sesuai dengan keinginan sampean, tentu sampean lebih banyak menolaknya semacam itu ya. Sehingga walaupun sampean hatinya tersentak mendengar auranya, lalu akan menepisnya semacam itu. Karena apa? Orangnya tidak sesuai dengan kriteria keinginan sampean. Saya sangat yakin hal itu ya. Oleh karena itu, ini sering saya katakan, berhati-hatilah ya. Sebab apa?
jika sampean bisa membaca dari apa yang telah diberikan oleh Allah terhadap sampean sesuai dengan kriteria ajaran Al-Quran, saya sangat yakini mungkin sampean akan terbuka hatinya untuk menerima bahwa dia sebagai Al-Mahdi. Itu semacam itu ya. Karena apa? Karena nikmat yang sebesar ini masih sampean belum bisa mensyukurinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahkan jika sampean ini menghitung nikmat Allah, tentu sampai tidak akan bisa menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan oleh sampean. Sampean menuntutnya seolah-olah karena Al-Mahdi ini tidak sesuai dengan kriteria yang sampean inginkan, tuntutannya yang Al-Mahdi tidak bisa lakukan semacam itu ya. Hingga jika Al-Mahdi muncul, misalkan rakyat harusnya disumbang per kepala itu 1 miliar misalnya, semacam itu ya. Sebagaimana yang diharap-harapkan oleh sampean. Tapi jika seseorang yang dipilih dianggap oleh sampean ini sebagai Al-Mahdi, tentu sampean tidak memberikan kriteria yang seberat itu ya. Bahkan mengolok, menghujat, memfitnah, menipu, bahkan sering ketahuan menipu ya, berbohong semacam itu, bukan menipu katakanlah ya, berbohong semacam itu, sampai masih menutupinya seolah-olah dia Al-Mahdi boleh berbuat sesuka hati. Tidak seperti itu tentunya ya, karena hukum Allah akan selalu berjalan terhadap siapapun ya, baik yang berbuat baik dan berbuat buruk, tentu semacam itu. Sehingga tidak boleh manakala ini menyangkut terhadap seseorang yang dikaguminya lalu tidak boleh dianggap rendah, misalkan walaupun dia melakukan tindak pidana tidak boleh ditangkap dan dihukum. Ini ya jelas tidak adil, tidak semacam itu ya. Ya, saya sangat meyakini ajaran Al-Mahdi ini tidak seperti itu, tidak mengolok, tentu demi kebaikan, tidak seperti yang sampean anggap benar itu ya. Jadi menegakkan khilafah atau khalifatul Mahdi ini harus merebut kekuasaan dulu. Membangun negara tidak harus seperti itu toh. Apakah waktu Kanjeng Rasul dulu katakanlah dianggap merevolusi umat saat itu, umat bangsa Arab saat itu, dengan merebut kekuasaan pemerintah saat itu ya toh? Tidak seperti itu. Sebab saya sangat meyakini bahwa pemerintah Arab saat itu dikuasai oleh faksi-faksi semacam itu ya, oleh bani semacam itu ya toh. Oleh karena itu, jika saat itu Kanjeng Nabi menjadi pemimpin umat Islam saat itu, tentu tidak merebut kekuasaan. Lalu ketika Kanjeng Rasul itu dihalang-halangi untuk mensiarkan Islam ya, kemudian seperti Bilal, seperti siapa itu yang istilahnya semacam disiksa semacam itu, baru Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam angkat senjata semacam itu. Dan itu tidak untuk merebut kekuasaan, tapi hanya untuk mengamankan bahwa ajaran yang diperintahkan oleh Allah itu tersampai ya terhadap umat. Jangan ada yang menghalang-halangi semacam itu gitu. Toh tidak ada paksaan dalam
ajaran Al-Quran itu misalkan untuk semuanya masuk Islam, tidak seperti itu. Sudah jelas dikatakan la ikraha fiddin, ya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, semacam itu. Kemudian lana a'maluna wa lakum a'malukum, seperti itu. Lakum dinukum waliyadin, semacam itu. Sehingga tidak benar kalau menurut saya bahwa menyamakan bahwa umat di dunia harus muslim semua, ini tidak benar menurut saya, karena tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Dan menunjuk Khalifatul Mahdi itu dengan merebut kekuasaan, ya, macam itu. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.